Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ripandi, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rohatul Qoriza dengan NIM 212300008. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik Corporate Governance Perspective on Enterprise Management and Organizational Sustainability dengan judul artikel Perspektif Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Risiko Perusahaan dan Keberlanjutan Organisasi. Selanjutnya yaitu yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema. Yang pertama yaitu teori manajemen risiko, menjelaskan pentingnya identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko dalam organisasi. Selanjutnya, teori tata kelola perusahaan atau corporate governance, menggambarkan peran dewan direksi dalam menciptakan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif. Selanjutnya, teori keberlanjutan organisasi atau menekankan bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang pencapaian kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya, teori portofolio mengkaitkan pengelolaan risiko dengan diversifikasi untuk mengurangi risiko keseluruhan dalam portofolio investasi atau operasi organisasi. Yang terakhir yaitu teori kinerja organisasi, menggambarkan hubungan antara manajemen risiko yang efektif dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, kasus yang dibahas yang sesuai dengan tema yang pertama yaitu kasus Enron, yaitu menyebabkan kebangkrutan akibat pengelolaan risiko yang buruk dan kurangnya transparansi dari dewan direksi. Kasus yang kedua yaitu kasus Cadbury Nigeria PLC, menggambarkan skandal akuntansi yang mengakibatkan kerugian signifikasi bagi perusahaan induk di Inggris. Kasus yang terakhir yaitu kasus Etisalat Nigeria, atau menyoroti masalah manajemen dana dan transparansi yang menyebabkan kebangkrutan dan konflik hukum. Selanjutnya, objek penelitian atau sampel data. Objek penelitiannya itu, dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara manajemen risiko perusahaan atau enterprise risk management dan keberlanjutan organisasi atau organization sustainability. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua konsep ini saling terkait. Selanjutnya itu sampel data. Sampel penelitian terdiri dari semua perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria atau Nigeria Stock Exchange, dengan fokus kasus pada 24 bank di Nigeria. Salah satu bank yang digunakan sebagai unit studi adalah First Bank of Nigeria Ltd, yang dikenalkan memiliki kerangka kerja tata kelola perusahaan yang baik dan praktik manajemen risiko yang kuat. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis deskriptif statistik. Digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang dikumpulkan termasuk ukuran pusat atau penyebaran. Selanjutnya, analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan antara manajemen risiko perusahaan atau ERM dan keberlanjutan organisasi atau OGS. Selanjutnya, koefisien determinisasi digunakan untuk mengukur seberapa baik variabel independen ERM menjelaskan variabel dependen atau OGS. Selanjutnya, ANOVA atau analisis variance digunakan untuk menguji signifikasi modal regresi. Analisis ini dapat membantu menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam keberlanjutan organisasi. Dan yang terakhir yaitu UJT, digunakan untuk menguji hipotesis mengenai koefisien regresi untuk menentukan apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu hubungan positif terhadap hubungan yang signifikasi antara manajemen risiko dan keberlanjutan organisasi. Selanjutnya yaitu pentingnya tata kelola perusahaan. Dewan Direksi atau BOD memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif. Selanjutnya itu rekomendasi untuk praktik yang baik. Organisasi disarankan untuk membangun struktur tata kelola perusahaan yang baik dan menerapkan praktik manajemen risiko yang efektif. Dan yang terakhir yaitu
Kebutuhan untuk penelitian lanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi hubungan antara manajemen risiko yang lemah dan kegagalan perusahaan. Oke, baik. Sekian hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.